Thiago Motta mengunjungi pusat latihan Juventus untuk terakhir kalinya pada Senin waktu setempat. Ia datang untuk mengambil barang pribadi dan berpamitan. Motta resmi diberhentikan saat berada di Portugal. Ia kemudian kembali ke Italia untuk menyelesaikan urusan terakhirnya. Namun, ia tidak sempat bertemu dengan para pemain Juventus. Saat itu, skuad sedang bersiap untuk latihan sore bersama pelatih baru. Hanya beberapa pemain yang mengungkapkan perpisahan di media sosial. Sisanya memilih diam dan tidak memberikan komentar. Dilansir La Gazzetta dello Sport, saat Motta tiba di pusat latihan Continassa, para pemain tidak ada di sana. Latihan pertama di bawah Igor Tudor baru dijadwalkan sore harinya. Samuel Mbamula dan Gleison Bremer mengunggah pesan perpisahan di media sosial. Sementara itu, pemain lain lebih memilih diam. Meski demikian, beberapa pemain dilaporkan menghubungi Motta secara pribadi. Mereka mengucapkan perpisahan tanpa dipublikasikan. Motta secara tak sengaja bertemu dengan Igor Tudor. Keduanya sempat berbincang singkat dengan suasana yang bersahabat. Motta meninggalkan Juventus dengan perasaan positif. Ia yakin bisa membawa tim finish di 4 besar jika masih bertahan. Sementara itu, Direktur Teknik Juventus, Cristiano Giuntoli, juga mengirim pesan perpisahan. Itu menjadi komunikasi terakhir mereka. Krisis yang menimpa Juventus bukan kesalahan Thiago Motta, Direktur Cristiano Giuntoli paling bertanggung jawab. Kinerja Giuntoli di Juventus dipertanyakan oleh para penggemar dan media Italia menyusul pemecatan Thiago Motta. Diketahui Giuntoli merekrut Thiago Motta ke Juventus pada musim panas lalu dengan harapan dapat memulai proyek baru yang sukses berdasarkan gaya bermain yang menarik. Namun hasilnya mengecewakan. Alih-alih sukses, hubungan Thiago Motta malah buruk dengan sebagian pemain menyebabkan pemecatannya. Tetapi ini tidak berarti mantan pelatih itu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas musim Juventus yang menyedihkan. Giuntoli dan Motta juga membuat keputusan transfer besar berpisah dengan Wojciech Szczesny dan Federico Chiesa di musim panas serta Niccolò Fagioli juga Danilo di jendela transfer musim dingin. Ada pula Dean Huijsen yang dilepas Juventus pada musim panas dengan harga hanya 15 juta euro untuk menyeimbangkan keuangan. Tetapi sang pemain bersinar di Bournemouth dan bersama tim nasionalnya. Sementara Juventus mengontrak Lloyd Kelly dengan biaya yang sama pada bulan Januari untuk menggantikan Gleison Bremer yang cedera. Di sisi lain, Teun Koopmeiners dan Nico Gonzalez masih berjuang untuk membenarkan performa padahal harga perekrutannya cukup mahal. Sejumlah keputusan Giuntoli telah dikritik oleh media Italia dalam beberapa hari terakhir. Mantan pemain sayap Juventus Massimo Mauro mencatat bahwa direktur tersebut memiliki terlalu banyak kekuasaan di klub. Giuntoli menemukan dirinya berjuang mencari solusi setelah serangkaian keputusan buruk yang akhirnya berkontribusi pada kegagalan di semua lini, tulis Gazzetta yang dilansir tribuncaltara.com dari Football Italia. Oleh karena itu, mantan direktur Napoli tersebut ikut bertanggung jawab atas krisis Juventus. Igor Tudor disambut dengan sejumlah masalah di Juventus, pulihkan keharmonisan pemain jadi tugas utama. Tugas Igor Tudor sebagai pengganti Thiago Motta melatih Juventus dimulai pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2025. Hal pertama yang harus dilakukan Tudor adalah memulihkan keharmonisan di antara tim utama di Juventus. Ada dugaan yang berkembang bahwa Thiago Motta gagal menyatukan visi dan misi dengan para pemain Juventus. Oleh karena itu, membuat para pemain sejalan dengan taktik dan filosofinya akan menjadi hal pertama dalam agenda Igor Tudor sebagai juru taktik Bianconeri. Menjaga suasana yang positif, namun kompetitif di sekitar kamp adalah suatu keharusan dan bukan target. Dilansir tribuncaltara.com dari Football Italia, tugas kedua adalah menentukan dengan jelas peran pemain.